Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda dari kelas BC23 dengan NIM 2204071. Nah, dengan di sini saya akan membuat video final text evaluasi pembelajaran di SD tentang penjelasan teori penilaian asesmen efektif dan rubrik asesmen psikometrik. Nah, sebelum ini kita harus mengetahui apa sih ini. Jadi, asesmen itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang hasilnya itu kemudian digunakan sebagai bahan refleksi serta landasan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, jadi kita akan membahas tentang asesmen afektif dan asesmen psikomotorik. Jadi yang pertama kita bahas itu tentang asesmen afektif. Nah, asesmen afektif itu mengevaluasi aspek-aspek yang berkaitan dengan sikap, minat, motivasi, nilai, dan perasaan peserta didik. Ini penting untuk memahami bagaimana peserta didik itu merasa tentang proses pembelajaran dan materi yang diajarkan. Tujuan dari asesmen afektif itu yaitu mengukur sikap dan perasaan. Maksudnya menilai bagaimana sikap peserta didik itu terhadap materi pembelajaran dan proses pembelajaran. Yang kedua, mengenali minat dan motivasi, maksudnya mengidentifikasi minat dan motivasi peserta didik terhadap mata pelajaran tertentu. Langsung saja kita melihat contoh asesmen afektif. Nah, jadi afektif dilihat gambar di samping. Nah, di sini terdapat tabel yang berisikan tentang rubrik penilaian afektif, yaitu ada nomor, aspek, kurang, atau bisa dilambangkan dengan satu, cukup, baik, dan sangat baik. Bisa dilihat dengan jelas. Jadi, misal, contoh pertama yaitu kerjasama dalam kelompok. Nah, bisa dikategorikan kurang atau interval 1 jika siswa itu jarang berpartisipasi atau tidak menunjukkan upaya membantu teman dan kurang mendukung. Tetapi jika masuk dalam interval cukup atau 2, siswa itu kadang-kadang berpartisipasi, membutuhkan dorongan untuk membantu teman dan mendukung kelompok sesekali. Jika siswa itu masuk dalam interval baik atau dilambangkan dengan angka 3, jika siswa itu aktif berpartisipasi, membantu teman saat diminta, dan mendukung anggota kelompok sebagian besar waktu. Dan apabila siswa itu masuk dalam interval sangat baik atau dilambangkan dengan angka 4, jika siswa tersebut itu selalu aktif berpartisipasi, membantu teman tanpa diminta, dan selalu mendukung anggota kelompok. Nah, contoh yang kedua yaitu aspek kepedulian terhadap teman. Nah, apabila siswa itu jarang menunjukkan empati dan kepedulian terhadap teman-teman, itu masuk dalam interval kurang atau dilambangkan dengan angka 1. Nah, jika siswa itu masuk dalam interval cukup, jika siswa itu kadang-kadang menunjukkan empati, kadang-kadang, dan kepedulian terhadap teman-temannya. Jika siswa tersebut masuk dalam interval baik atau dilambangkan dengan angka 3 jika siswa tersebut sering menunjukkan empati dan kepeduliannya terhadap teman-temannya. Tetapi jika siswa tersebut masuk dalam interval baik, sangat baik ketika siswa itu selalu menunjukkan empati dan kepeduliannya tentang terhadap teman-temannya. Jadi selalu menunjukkan, itu masuk dalam interval sangat baik. Nah, bisa dilihat contoh aspek ketiga, tanggung jawab dan kedisiplinan. Nah, kurang lebih bisa dilihat pada tabel. Kemudian yang kita akan bahas tentang asesmen psikomotorik. Sebelumnya membahas tentang
tentang topik asesmen psikomotorik, kita harus mengetahui pengertian dari asesmen psikomotorik tersebut. Nah, jadi asesmen psikomotorik itu mengevaluasi keterampilan motorik dan fisik peserta didik. Ini mencakup penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam melakukan aktivitas yang memerlukan koordinasi fisik, kecepatan, ketepatan, dan keterampilan tangan. Nah, adapun tujuan dari asesmen psikomotorik, yang pertama yaitu mengukur keterampilan fisik. Maksudnya menilai kemampuan peserta didik itu dalam melakukan tugas-tugas fisik. Yang kedua, mengukur kemampuan koordinasi dan keterampilan motorik halus dan kasar peserta didik. Dan yang ketiga, menguasai teknik-teknik tertentu yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Nah, langsung saja kita membahas contoh dari asesmen psikomotorik. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, di situ ada dua kolom dan kita mengambil contoh dari asesmen psikomotorik bahasa Indonesia. Nah, adapun perintah, adapun instruksi yaitu lembar penilaian untuk kegiatan membuat tabel hasil analisis unsur-unsur yang terdapat pada iklan dan mempresentasikannya. Nah, itu merupakan instruksi dari asesmen psikomotorik bahasa Indonesia. Nah, dilihat pada tabel itu mencakup nomor, nama peserta didik, kriteria ada A, B, dan pada kriteria A ada angka 4, 3, 2, 1, ada tabel jumlah skor dan nilai. Nah, kita mengisi dengan menggunakan tanda centang pada skor yang sesuai dengan hasil pengamatan peserta didik. Misal, Marsanda, kriteria A-nya itu afektif dan B-nya itu psikomotorik. Nah, kriteria misal kita lihat pada tabel di bawahnya. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada beberapa tabel yang berisikan nomor, kriteria, ada interval baik sekali atau dilambangkan dengan angka 4, baik dilambangkan dengan angka 3, interval cukup dilambangkan dengan angka 2, dan interval perlu bimbingan itu dilambangkan dengan angka 1. Nah, contoh yang pertama, nomor 1, kriteria A, membuat tabel hasil analisis tentang unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Nah, apabila masuk dalam interval baik sekali atau dilambangkan dengan 4, yaitu ketika siswa tersebut membuat tabel memuat seluruh unsur-unsur yang diminta pada soal dengan benar. Adapun siswa itu masuk dalam interval baik atau dilambangkan dengan 3 jika siswa tersebut membuat tabel memuat seluruh unsur yang diminta pada soal tapi kurang tepat. Nah, itu masuk dalam interval baik. Dan apabila siswa tersebut masuk dalam interval cukup atau dilambangkan dengan 2 jika siswa tersebut itu mampu membuat tabel memuat 2 unsur yang diminta pada soal dengan benar. Adapun apabila siswa tersebut itu masuk dalam interval perlu bimbingan atau dilambangkan dengan angka 1 jika siswa tersebut itu mampu membuat tabel memuat satu unsur yang diminta pada soal dengan benar. Nah, yang kedua, kriteria B, yaitu mempresentasikan tabel hasil analisis unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Masuk dalam interval baik sekali atau dilambangkan dengan 4 jika siswa itu mampu mempresentasikan dengan jelas atau suara dan intonasinya runtut dan menjelaskan keseluruhan isi tabel dengan penuh percaya diri. Apabila siswa tersebut masuk dalam interval baik atau dilambangkan dengan 3 jika siswa tersebut itu mampu mempresentasikan dengan jelas atau suara dan intonasinya itu bagus, runtut, dan menjelaskan keseluruhan isi dan kurang percaya diri. Siswa masuk dalam interval cukup atau dilambangkan 2 jika
siswa itu mempresentasikan iklan dengan jelas, akan tetapi kurang runtut dan belum menjelaskan keseluruhan isi tabel. Nah, adapun siswa itu masuk dalam interval perlu bimbingan atau satu jika siswa itu mempresentasikan dengan kurang jelas, mau itu suara dan intonasinya kurang runtut dan belum menjelaskan keseluruhan isi tabel. Nah, itu masuk dalam interval perlu bimbingan. Nah, kita akan contoh. Misal, Marsanda. Marsanda itu kriteria dalam kriteria A-nya, yang dimana kita lihat pada tabel di bawahnya, membuat tabel hasil analisis tentang unsur yang dapat pada iklan. Nah, jika Marsanda ini membuat tabel memuat seluruh unsur yang diminta pada soal, kita kurang tepat, jadi itu masuk dalam interval baik. Nah, dilambangkan dengan A3. Jadi tabel itu A3 menggunakan pada kriteria A. Nah, yang kriteria B mempresentasikan iklan tabel hasil analisis unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Nah, jika Marsanda itu mempresentasikan iklan dengan jelas, tetapi kurang runtut dan belum menjelaskan keseluruhan isi tabel. Nah, di mana kita lihat kriteria itu masuk dalam kriteria dalam interval cukup atau dilambangkan 2. Nah, jadi kriteria B pada Marsanda itu kita mencentang pada kolom angka 2, di bawah angka 2. Mungkin itu saja. Nah, jumlah skornya dan nilainya itu akan ditambahkan dan dibagi 2. Nah, begitu. Jadi nilainya itu nanti merupakan rata-rata nilai dari kriteria A dan B pada siswa. Jadi masing-masing siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, makanya kita harus memperhatikannya dengan baik sehingga penilaiannya itu juga tepat dengan apa yang dimiliki dan yang sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Nah, mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata mungkin itu berasal dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.